Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadir Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa thabbitni ala al-iman. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta ya hayyu ya qayyum taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma rzuqna al-ikhlasa fi an-niyyati wal qawli wal 'amal wa na'udzu bika min hali ahli an-nar. Amma ba'du. Ila asyrafin nabiyyin Muhammadir Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa dhurriyyatihi wa azwajihi wa ahli baitihi al-kiram وإلى أرواح إخوانه من الأنبياء والمرسلين والصحابة والتابعين والأولياء الصالحين والعلماء العاملين والملائكة المقربين والمجاهدين في سبيل رب العالمين وإلى المصنفين المخلصين ونخص خصوصا إلى مصنف ومؤلف هذا الكتاب الشيخ السيد الحبيب أحمد المرزوقي وإلى أرواح المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من مشارق الأرض إلى مغاربها برها وبحرها خصوصا آباءنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا ومشايخ مشايخنا وأساتذتنا وأساتذة أساتذتنا ونخص خصوصا إلى الشيخ عبد القادر الجيلاني والإمام أحمد الرفاعي الكبير وإلى شيخنا الشيخ عبد الله الهرري وبنية التوفيق والتيسير وبنية قضاء جميع الحاجات والديون وبنية الشفاء والنصر على الأعداء وقبول الدعاء ونيل كل سؤال ورؤية الرسول وشفاعة الرسول ومرافقة الرسول في الآخرة ولرضاء الله. الفاتحة. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Para pemirsa halaman FB NO Online yang mudah-mudahan semuanya senantiasa mendapatkan limpahan taufik, rahmah serta hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita masih dalam pembahasan tentang bait nazam yang ke-11. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amaddana bi amdadihi wa afadha alaina min barakatihi amin. Arsala anbiya dhawi fatanah bis-sidqi wat-tablighi wal-amanah. Allah Subhanahu wa ta'ala mengutus para nabi dengan memiliki beberapa sifat. Yang pertama adalah fatanah. Semua nabi adalah orang-orang yang cerdas. Bis-sidqi, yang kedua adalah jujur, tidak ada nabi yang pembohong. Wat-tablighi, semua nabi menyampaikan wahyu yang Allah turunkan kepada mereka, kepada umat mereka masing-masing. Wal amanah, dan semua nabi adalah orang-orang yang bisa dipercaya. Pada pertemuan sebelumnya kita telah menyinggung sedikit tentang kecerdasan para nabi. Jadi cerdas itu artinya adalah memiliki nalar yang kuat, memiliki nalar yang bagus, memahami pembicaraan orang lain dengan cepat, satu kali disampaikan, maka seorang nabi bisa memahami itu, langsung paham mengenai apa yang disampaikan kepadanya pada kali pertama perkataan itu diucapkan kepada beliau. Dan beliau, ya, para nabi adalah orang-orang yang dengan sangat mudah bisa berdebat dengan orang-orang yang tidak percaya dengan kenabiannya, bisa mendebat mereka dengan nalarnya yang kuat, dengan kekuatan nalar dan kecerdasan akal yang Allah anugerahkan kepada para nabi. Maka para nabi bisa melakukan debat, ya, dan bisa mengalahkan lawan-lawan debatnya.
Contohnya adalah seperti yang sudah kita sampaikan pada pertemuan sebelumnya, yaitu ketika Nabi Ibrahim berdebat dengan Raja Namrud. Raja Namrud, Raja Babil, Maliku Babil atau Babilonia, Raja Babilonia di Irak. Ketika itu terjadi perdebatan antara Nabi Ibrahim dengan Raja Namrud, seorang raja yang diktator, seorang raja yang sombong, mutakabbir, jabbar, seorang raja yang mendeklarasikan dirinya sebagai Tuhan. Dia menganggap dirinya sebagai sebagai Tuhan yang bisa mematikan dan menghidupkan seseorang. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam mengatakan bahwa idh qala Ibrahim rabbiyalladzi yuhyi wa yumit, Tuhanku adalah Tuhan yang maha kuasa untuk menghidupkan dan mematikan, maka kemudian Raja Namrud mengatakan qala ana uhyi wa umit, aku adalah Tuhan yang juga maha kuasa aku untuk menghidupkan dan mematikan seseorang. Kemudian Raja Namrud ini memanggil dua orang, yang satu dilepas dari hadapannya, kemudian yang satu lagi dibunuh. Lalu dia mengatakan di hadapan Nabi Ibrahim, di hadapan banyak orang ketika itu, dia mengatakan dengan sombongnya, aku juga bisa mematikan dan bisa menghidupkan, sebagaimana Allah yang engkau anggap sebagai Tuhan itu, ya, bisa menghidupkan dan mematikan, aku juga Tuhan dan bisa mematikan, juga bisa menghidupkan. Lalu Nabi Ibrahim alaihissalam dengan kekuatan nalarnya, dengan kecerdasannya yang luar biasa, kemudian beliau mengatakan fa innallaha ya'ti bisyamsi minal masyriqi fa'ti biha minal maghribi fabuhital ladzi kafar. Jika Anda mengaku diri Anda sebagai Tuhan, maka coba kalau Anda mampu, kalau Anda kuasa, Allah sebagai Tuhanku mendatangkan atau menerbitkan, menjadikan matahari itu terbit dari arah timur, coba Anda terbitkan matahari itu dari arah barat, fabuhital ladzi kafar, maka Raja Namrud yang kafir itu kemudian buhita, dia bingung, ya, tidak bisa menjawab hujjah yang disampaikan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Arsala anbiya dhawi fatanah bisidqi wat tablighi wal amanah. Yang kedua adalah Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan sifat jujur kepada para nabi. Tidak ada nabi yang berbohong, baik sebelum menjadi nabi maupun setelah menjadi nabi. Sebelum diangkat menjadi nabi maupun setelah diangkat menjadi nabi, sebelum diturunkan wahyu kepadanya maupun setelah Allah menurunkan wahyu kepadanya, tidak ada satupun nabi dan rasul yang pernah berdusta atau pernah berbohong. Seandainya nabi itu pernah satu kali saja berbohong, maka umat yang menjadi objek dakwahnya tidak akan menerima seluruh dakwah yang dia sampaikan. Ya, orang itu kalau sudah berbohong walaupun satu kali, maka dia akan terkenal sebagai pendusta, terkenal sebagai pembohong. Dan dengan gelar seperti itu, dengan julukan seperti itu, dengan label yang melekat seperti itu, maka seandainya seorang nabi itu seperti itu, maka tidak ada satupun di antara umatnya yang percaya akan kenabiannya, yang akan menerima dakwah yang disampaikan. Nah, di sini kami akan menjelaskan satu hal yang sangat penting sekali yang banyak orang salah paham. Ada hadis, ya, ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim, hadis sahih. Hadis ini mengatakan seakan-akan, ya, hadis ini menyatakan bahwa Nabi Ibrahim pernah berdusta sebanyak 3 kali. Hadis itu diriwayatkan dengan beberapa redaksi. Salah satunya adalah lam yakdzib Ibrahimu illa thalathan. Nabi Ibrahim tidak pernah berbohong, seakan-akan. Hadis ini menyatakan Nabi Ibrahim tidak pernah berbohong kecuali sebanyak 3 kali. Nah, ini kadang-kadang orang yang tidak belajar dengan bimbingan seorang guru, dia hanya membaca-baca medsos, dia hanya membaca internet, artikel di internet, dia hanya belajar kepada Google, bisa jadi orang yang semacam ini akan meyakini bahwa Nabi Ibrahim pernah berbohong sebanyak tiga kali. Padahal para ulama tidak ada satupun yang mengartikan hadis ini dengan makna zahirnya.
dengan makna bahwa Nabi Ibrahim pernah berbohong sebanyak 3 kali. Nggak ada satupun ulama ahli sunnati wal jamaah yang menjelaskan seperti itu. Nah, ada 2 pendapat di kalangan para ulama ahli sunnati wal jamaah terkait dengan hadis lam yakdzib Ibrahimu illa thalathan. Yang pertama, sebagian ulama mengatakan meskipun hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, karena hadis ini menyalahi aslun min usul al-aqidah, ya, salah satu pokok dari aqidah ahli sunnah wal jamaah yang menyatakan bahwa para nabi tidak ada satupun di antara mereka yang berbohong, para nabi itu maksum dari sifat berdusta dan berbohong, maka hadis ini kemudian dinyatakan oleh sebagian ulama sebagai hadis yang maudhu', ya, sebagai hadis yang magdzub, ya, sebagai hadis yang tidak bisa dijadikan hujjah di dalam masalah akidah. Ini menurut sebagian ulama. Bahkan Ar-Razi, Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi di dalam kitab Tafsir Al-Kabir, ya, beliau mengatakan bahwa lebih baik kita menuduh para perawi hadis ini sebagai para pendusta daripada kita menisbatkan kebohongan kepada Nabi Ibrahim. Ini keras sekali pernyataan beliau. Beliau menyatakan dengan tegas, dengan keras, lebih baik kita menyatakan bahwa para perawi hadis ini sebagai pendusta daripada kita menisbatkan, menyandarkan sifat dusta dan bohong itu kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, salah satu manusia pilihan, ya, Nabi dan Rasul yang paling mulia, nomor 2 setelah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini menurut sebagian ulama hadis ini makdzub, ya, hadis ini dusta, ya, karena menyalahi salah satu pokok dari akidah yang telah disepakati oleh seluruh umat, ya, tidak hanya oleh para ulama di kalangan umat Muhammad, tetapi juga seluruh orang, seluruh lapisan, baik ulama maupun orang-orang awam, semuanya sepakat menyatakan bahwa seorang nabi itu tidak mungkin berbohong. Nah, pendapat yang kedua mengatakan bahwa hadis ini sahih karena memang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Pasti sahih. Tetapi maknanya bukan berarti Nabi Ibrahim pernah berbohong sebanyak tiga kali. Tetapi hadis ini ditakwil, ya, dimaknai dengan makna yang layak bagi seorang nabi, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Mereka memaknai atau mentakwil hadis ini dengan makna bahwa Nabi Ibrahim mengucapkan tauriyah, ya. Tauriyah itu artinya secara zahir beliau berdusta, tetapi secara batin, ya, hal itu bukanlah sebuah kedustaan. Zahirnya bagi orang yang tidak paham, ya, secara lahiriah, apa yang beliau ucapkan itu akan dianggap oleh orang yang tidak paham sebagai sebuah kebohongan, sebagai sebuah kedustaan. Padahal ketika kita melakukan tadqiq, ketika kita melakukan kajian lebih mendalam, ya, maka kita akan mendapati bahwa sebenarnya apa yang diucapkan oleh Nabi Ibrahim itu bukanlah sebuah kedustaan. Yang pertama, ya, yang secara zahir ini dianggap sebagai sebuah kedustaan padahal ini bukanlah kedustaan, adalah apa yang Allah ceritakan di dalam surat Al-Anbiya mengenai perkataan Nabi Ibrahim alaihissalam, qala bal fa'alahu kabiruhum hadza fas'aluhum in kanu yantiqun. Nabi Ibrahim, karena beliau sangat marah terhadap berhala yang disembah oleh Raja Namrud, ya, oleh anak buahnya Raja Namrud, maka kemudian beliau menghancurkan berhala-berhala yang kecil, kemudian dengan kapak beliau, kemudian setelah itu menggantungkan kapak itu di berhala yang besar, dan berhala yang besar tidak dihancurkan oleh beliau. Kemudian beliau dihadapkan kepada Raja Namrud dan bala tentaranya. Lalu beliau mengatakan, qala bal fa'alahu kabiruhum, yang menghancurkan berhala-berhala kecil ini bukanlah saya, kata beliau, tetapi yang menghancurkan berhala-berhala kecil ini adalah berhala yang besar. Maka tanyalah berhala-berhala yang besar ini jika mereka memang bisa berbicara. Pertama, yang dijelaskan oleh para ulama bahwa isnadul fi'l
ya, penyandaran, penghancuran berhala yang kecil kepada berhala yang besar, ini adalah disebut dalam bahasa Arab sebagai isnadun majaziyun, penyandaran yang majazi, penyandaran yang berarti atau bermakna kiasan. Jadi beliau menyandarkan perbuatan menghancurkan berhala-berhala yang kecil itu kepada sesuatu yang menyebabkan beliau menghancurkan berhala-berhala yang kecil itu. Jadi yang menyebabkan beliau menghancurkan berhala-berhala yang kecil itu siapa? Atau apa? Yang menyebabkan beliau menghancurkan berhala-berhala yang kecil itu adalah berhala yang besar, karena berhala yang besar itu disembah sedemikian rupa, diperlakukan istimewa oleh orang-orang yang menyembahnya, diberi pernak-pernik, dihiasi, ya, diberi hiasan-hiasan yang indah-indah, sehingga kemudian hal itulah yang memicu atau yang menyebabkan kemarahan Nabi Ibrahim sehingga beliau menghancurkan berhala-berhala yang kecil. Jadi ini bukan sebuah kebohongan. Ini bukanlah sebuah kebohongan. Nah, jadi apa yang beliau katakan ini mirip dengan perkataan orang Arab, misalkan bana al-amiru al-qasra, bana al-amiru asy-syari', misalkan, ya, bana al-amiru al-buyut, misalkan. Seorang amir, seorang penguasa itu membangun jalan, seorang penguasa itu membangun istana. Ya, ini bukan kebohongan. Faktanya kalau kita lihat yang betul-betul membangun istana itu bukanlah sang penguasa, tetapi yang betul-betul membangun istana itu adalah tukang bangunan, tukang kayu, tukang besi, insinyur, ya, arsitek, dan orang-orang yang membantu mereka. Tetapi pembangunan istana itu kemudian disandarkan kepada orang yang menyebabkan terbangunnya istana itu, yaitu sang penguasa. Jadi ini bukanlah sebuah kedustaan. Ini dalam bahasa Arab sesuatu yang biasa diucapkan oleh orang-orang Arab. Nah, ini yang pertama yang dianggap sebagai sebuah kedustaan yang pernah diucapkan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam, padahal sejatinya ini bukanlah sebuah kedustaan. Nah, Nabi Ibrahim yang kedua yang perlu kita sampaikan juga bahwa kenapa Nabi Ibrahim mengatakan fas'aluhum in kanu yantiqun, tanyalah kepada berhala-berhala yang besar jika memang mereka bisa berucap, jika bisa menjawab, jika memang mereka bisa menjawab. Nabi Ibrahim, ya, ingin menyindir, ya, orang-orang yang menyembah berhala besar itu, bahwa sejatinya berhala itu nggak bisa berbicara, apalagi menciptakan manfaat, menciptakan madarat, tidak layak untuk disembah. Nabi Ibrahim ingin berhujjah dengan hujjah yang membungkam mereka, yang tidak terbantahkan, bahwa sejatinya berhala itu tidak layak disembah. Nah, kemudian yang kedua, perkataan Nabi Ibrahim alaihissalam ketika beliau diajak menyembah selain Allah, kemudian beliau mengatakan inni saqim, aku sedang sakit, padahal waktu itu beliau sedang sehat. Nah, yang dimaksud dengan sakit di sini kata para ulama adalah, nah, ini juga adalah sebuah ma'arid, ya, ini adalah sebuah perkataan yang zahirnya itu dianggap dusta oleh orang yang tidak paham, tetapi sejatinya kalau kita melakukan kajian yang mendalam ini bukanlah sebuah kedustaan. Karena yang beliau maksud ai inni saqimun saqamal mauti, sesungguhnya aku akan sakit ketika aku menghadapi sakratul maut atau sakratul maut, ketika ruhku dicabut oleh malaikat Azrail atau Izrail. Jadi aku akan sakit pada saat itu, ya, aku akan merasakan sakit pada saat itu. Nah, ini mirip atau sama dengan firman Allah Subhanahu wa taala kepada Nabiullah Muhammad alaihi salatu wassalam. Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam Al-Qur'an dinyatakan oleh Allah, innaka mayyitun wa innahum mayyitun, sesungguhnya engkau adalah mayyit, padahal waktu itu beliau hidup. Nabi Muhammad hidup ketika turun wahyu ini, turun ayat ini sebagai wahyu yang Allah turunkan kepada beliau melalui perantaran malaikat Jibril, beliau masih hidup.
Tetapi Allah menegaskan apa? Allah mengatakan innaka mayyit, sesungguhnya engkau akan mati. Itu yang dimaksud. Itu sesuai dengan kaidah bahasa Arab. Innaka mayyit itu artinya adalah apa? Sesungguhnya engkau akan mati. Memiliki arti seperti itu. Nah, ketika Nabi Ibrahim mengatakan inni saqim, itu artinya adalah sungguh aku akan merasakan sakit nanti ketika aku rohku dicabut oleh malaikat Israel. Aku akan merasakan sakratul maut. Atau menurut sebagian ulama, inni saqim ini artinya adalah hatiku sakit, hatiku pedih, ya, ketika aku tahu bahwa sebagian umatku masih menyembah selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ada takwil lain yang disampaikan oleh beberapa orang ulama. Yang ketiga adalah ucapan Nabi Ibrahim alaihissalam ketika akan memasuki Mesir. Kemudian beliau ditanya, man hadhihi? Ketika itu beliau bersama Sarah, ya, istri beliau. Man hadhihi? Kemudian Nabi Ibrahim cerdas, ya. Nabi Ibrahim itu orang yang sangat cerdas. Beliau langsung paham bahwa raja ketika itu, Raja Namrud ketika itu, ya, punya kebiasaan berzina dengan wanita-wanita yang sangat cantik. Kalau Nabi Ibrahim mengatakan bahwa Sarah itu adalah istri beliau, maka yang pertama, ya, ada dua hal yang akan terjadi. Yang pertama, beliau akan dibunuh, ya, karena Sarah itu wanita yang luar biasa cantik, ya, yang sangat mempesona kecantikannya, sehingga suaminya pasti akan dibunuh oleh Raja Namrud. Dan kemudian ketika si Sarah ini sudah tidak bersuami, maka pasti akan Raja Namrud akan berbuat yang tidak senonoh, akan memperkosa dan berzina dengan Sarah, memaksanya untuk melakukan perzinaan. Nah, ini yang kemudian ditangkap oleh Nabi Ibrahim, sehingga kemudian beliau mengatakan ketika ditanya, siapa ini? Siapa yang bersama anda ini? Lalu Nabiullah Ibrahim alaihissalam mengatakan, hadhihi ukhti, ini adalah saudariku. Ini orang yang tidak paham, seakan-akan Nabi Ibrahim berkata dusta. Ini bukan saudarinya, Sarah itu bukan saudaranya. Sarah itu bukan saudara perempuannya, tetapi Sarah itu adalah istrinya. Tetapi kenapa Nabi Ibrahim mengatakan hadhihi ukhti? Ya, tapi kalau kita melakukan kajian lebih dalam, sebenarnya apa yang dikatakan oleh beliau ini bukanlah sebuah kedustaan. Karena beliau benar. Yang dimaksud hadhihi ukhti itu adalah ini adalah saudaraku sesama Islam. Ai hadhihi ukhti fil Islam. Ya, di dalam Al-Qur'an disebutkan innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu semuanya adalah bersaudara. Nah, akhirnya dilepas, kemudian, ya, keduanya dilepas masuk ke Mesir, tetapi Raja Namrud kemudian memerintahkan anak buahnya untuk menghadirkan Sarah ini ke istana. Ya, menghadirkan Sarah ini ke istana. Nah, Nabi Ibrahim yakin bahwa Allah akan melindungi Sarah. Nabi Ibrahim sangat yakin bahwa Allah akan melindungi Sarah. Sarah ketika akan menghadap ke Raja Namrud, beliau berwudu. Nah, ini menunjukkan bahwa pada syariat Nabi Ibrahim ketika itu sudah ada wudu, ya, sudah ada yang namanya syariat wudu. Beliau berwudu, lalu beliau berdoa kepada Allah untuk melindungi beliau dari hal-hal buruk, ya, yang akan dilakukan oleh Raja Namrud. Lalu ketika Sarah sudah berada di istana, Raja Namrud kemudian ingin memegang, ya, badannya, ya, mendekati Sarah, kemudian ingin memegang salah satu anggota tubuhnya, tapi kemudian tangannya tidak bergerak, lalu kering, ya, tangannya yabisat yaduhu, tangannya menjadi kering dan tidak bisa bergerak. Lalu Raja Namrud mengatakan kepada Sarah, berdoalah kepada Tuhanmu supaya Tuhanmu menjadikan tanganku bisa bergerak kembali. Lalu Sarah kemudian berdoa. Lalu tangan si raja ini bisa bergerak kembali. Setelah beberapa saat, ya, hawa nafsunya mengajaknya kembali untuk melakukan keburukan, ingin memaksa Sarah untuk melakukan perzinaan dengannya. Lalu dia mendekati Sarah dan kemudian mengayunkan tangannya untuk memegang salah satu anggota tubuh dari Sarah, kemudian tangannya tidak bergerak lagi. Lalu dia kembali meminta Sarah untuk berdoa kepada Allah supaya tangannya
bisa digerakkan kembali. Tangan si raja itu bisa digerakkan kembali. Setelah itu kemudian dia melepaskan Sarah dan melepaskan Nabi Ibrahim alaihissalam. Dia mengatakan kepada anak buahnya, kalian kenapa mendatangkan jin perempuan ke hadapan saya? Jadi Raja Namrud itu menganggap bahwa si Sarah ini, ya, Sarah istri baginda Nabi Ibrahim alaihissalam itu sebagai jin perempuan. Ini bukan manusia, ini jin perempuan. Nah ini ya yang dikatakan oleh Nabi Ibrahim, hadhihi ukhti, ini adalah saudari perempuanku, ini adalah saudariku. Ini bukanlah sebuah kedustaan, karena memang antar umat Islam, antar orang-orang yang beriman, mereka semuanya adalah bersaudara. Nah, jadi yang pertama adalah ucapan Nabi Ibrahim, bal fa'alahu kabiruhum hadza fas'aluhum in kanu yantiqun. Yang kedua adalah ucapan Nabi Ibrahim, inni saqim, sudah kita jelaskan maknanya apa. Kemudian yang ketiga adalah ucapan Nabi Ibrahim, hadhihi ukhti, ini juga sudah kita jelaskan. Dari sini kemudian kita bisa menyimpulkan bahwa seluruh nabi tidak ada yang pernah berdusta, baik sebelum diangkat menjadi nabi maupun setelah menjadi nabi, termasuk Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Jadi jangan kita terpengaruh dengan sebagian penceramah, ya, yang tidak berilmu, yang terkadang ya kita mendengar dari mereka bahwa Nabi Ibrahim saja pernah berbohong, masa kita tidak berbohong? Nabi Ibrahim saja pernah berdusta, masa kita yang manusia biasa tidak pernah melakukan kedustaan? Nah ini adalah pernyataan-pernyataan, ya, ocehan-ocehan, omongan-omongan yang tidak didasarkan pada ilmu. Kemudian selanjutnya at-tabligh, ya, seluruh nabi. Beliau mengatakan apa? Syekh Ahmad Al-Marzuqi, Sayyid Al-Habib Ahmad Al-Marzuqi mengatakan apa? Arsala anbiya dhawi fatanah bisidqi wat-tablighi. Seluruh nabi, baik nabi yang rasul maupun nabi yang bukan rasul, ya, baik nabi yang rasul maupun nabi yang bukan rasul, semuanya menyampaikan wahyu yang Allah turunkan kepada mereka, kepada umatnya. Nah, tabligh ini adalah salah satu sifat yang melekat pada diri seorang nabi, baik nabi yang rasul maupun nabi yang bukan rasul. Para ulama mengatakan bahwa setiap rasul itu adalah nabi, dan tidak setiap nabi itu rasul. Setiap rasul adalah nabi dan tidak setiap nabi itu rasul. Dalam sebuah hadis dikatakan bahwa jumlah nabi seluruhnya itu ada 124.000. 313 diantaranya adalah rasul. Jadi nabi yang sekaligus rasul itu ada 313. Yang nabi saja yang bukan rasul, ya, atau bukan begitu, ya, yang nabi, baik yang nabi rasul maupun nabi yang bukan rasul, itu semuanya berjumlah 124.000. Nabi yang sekaligus rasul di antara 124.000 itu ada 313. Nah, yang disebutkan di dalam Al-Quran itu hanya 25, ya. Sebagaimana pada pertemuan sebelumnya kita telah menjelaskan bahwa nabi dan rasul yang pertama adalah Nabiullah Adam alaihissalam. Jadi Nabi Adam itu nabi sekaligus rasul, ya. Jangan percaya kepada sebagian orang Wahabi yang mengatakan bahwa Adam itu bukan nabi, bukan rasul. Sebagian Wahabi juga mengatakan bahwa nabi itu Adam itu hanya nabi tetapi bukan rasul. Ahlus sunnah menyatakan bahwa Adam adalah nabi sekaligus rasul. Beliau adalah nabi dan rasul yang pertama. Dan beliau adalah orang yang ganteng wajahnya dan indah suaranya. Karena di dalam sebuah hadis Rasulullah menegaskan, ma ba'atsallahu nabiyyan illa hasanal wajhi hasanas saut wa inna nabiyyakum ahsanuhum wajhan wa ahsanuhum sauta. Allah Subhanahu wa taala tidaklah mengutus seorang nabi kecuali ganteng wajahnya, kecuali tampan rupanya, kecuali rupawan, ya, dan indah suaranya. Dan sesungguhnya nabi kalian Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nabi yang paling ganteng, paling tampan, paling rupawan, dan nabi yang paling indah suaranya. Jadi tidak benar kalau dikatakan bahwa dulu manusia itu awalnya dari kera, ya. Kalau pernyataan ini dibenarkan, itu artinya menuduh manusia pertama yang Allah ciptakan, ya, yaitu Nabi Adam alaihi salam, itu mirip kera.
Jadi nggak benar itu ya. Nabi Adam adalah orang yang ganteng, orang yang rupawan, bahkan beliau menguasai seluruh bahasa di dunia, ya. Beliau menguasai seluruh bahasa di dunia, beliau bisa berpakaian, beliau bisa bercocok tanam, dan beliau mengajarkan cara bertani dan bercocok tanam kepada anak keturunan beliau, dan beliau adalah orang yang indah suaranya. Beliau bisa berpakaian dengan pakaian yang layak, ya. Beliau bisa, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkan kepada beliau untuk bisa bagaimana berpakaian yang sopan, berpakaian yang layak, ya, layaknya seorang nabi. Jadi tidak benar kalau manusia-manusia pertama dulu itu seperti kera, ya, atau mirip seperti kera, digambarkan di dalam beberapa buku itu kemudian seperti ini, ya, bungkuk seperti ini, lalu berevolusi lama kelamaan kemudian menjadi tegak dan kemudian tegak, ya, betul-betul tegak seperti manusia pada masa sekarang. Nah, ini tidaklah benar, ya, karena Nabi Adam sebagai manusia pertama yang Allah ciptakan adalah orang yang hasanal wajhi hasanal saut, rupawan dan indah suaranya. Nah, perlu kita sampaikan bahwa perbedaan antara Nabi dan Rasul yang disampaikan oleh banyak orang, ya, di kitab-kitab fikih, termasuk di kitab-kitab fikih yang diajarkan di pesantren, ini sebenarnya adalah definisi tentang Nabi terutama. Ini adalah definisi yang problematik. Ini adalah sebuah definisi yang iskal, ya, menurut beberapa orang ahli tahqiq, ahli tadqiq, ya. Menurut para ulama yang mutaqaddimin, ya, beberapa ulama yang mutaqaddimin, seperti Abu Mansur al-Baghdadi, ya, Asy-Syaibani, dan beberapa ulama yang lain, Al-Baydawi, ya, Al-Fakhrur Razi, Al-Hafidh Ahmad Al-Ghumari, ini mereka mengatakan bahwa termasuk juga Al-Bayadi Al-Hanafi, mereka mengatakan bahwa definisi Nabi itu yang sesuai dengan Al-Quran dan hadis dan sesuai dengan akal sehat adalah apa? Orang yang Allah turunkan wahyu kepadanya, orang yang Allah turunkan wahyu kepadanya, diperintahkan untuk menyampaikan wahyu kepada umatnya, tetapi tidak datang dengan membawa syariat baru, tetapi diperintahkan mengikuti syariat Rasul yang datang sebelumnya. Sedangkan Rasul adalah orang yang Allah turunkan wahyu kepadanya dan diperintahkan menyampaikan wahyu itu kepada umatnya, ya, dan datang dengan membawa syariat baru, atau datang dengan menasakh, menghapus, ya, beberapa syariat yang dibawa oleh Rasul sebelumnya. Nah, ini definisi yang disampaikan oleh beberapa ahli tahqiq. Jadi definisi mengenai Nabi dan Rasul itu memang banyak versi, ya, banyak versi. Yang umum beredar di masyarakat adalah bahwa Nabi itu adalah orang yang Allah turunkan wahyu kepadanya, tetapi tidak diperintahkan untuk menyampaikan wahyu itu kepada umatnya. Nah, ini problematik sebenarnya, ya, iskal, fihi iskal, ya, muskil, ya, bagi kita muskil. Kenapa? Imam atau Asy-Syaikh Ahmad Al-Marzuqi misalkan, beliau mengatakan apa? Arsala anbiya dzawi fatanah. Nabi itu diutus, ya, Nabi itu diutus. Diutus itu artinya apa? Diutus itu artinya diperintahkan untuk menyampaikan wahyu. Allah menurunkan wahyu kepadanya untuk disampaikan kepada umatnya. Nah, Nabi itu dari kata an-nabi, itu dari kata an-naba yang artinya adalah berita, ya. An-naba yang artinya apa? Berita. Bisa berarti fa'il ala wazni, ya. Nabi itu wazannya adalah fa'il, ya. Jika fa'il ini artinya adalah fa'il, maka artinya adalah penyampai berita. Kalau diartikan sebagai maf'ul, ya, fa'il itu artinya adalah maf'ul, maka
Nabi itu adalah orang yang menerima berita dari Allah untuk disampaikan kepada umatnya. Nah, salah satu sifat Nabi yang disebutkan di dalam bait Nazm yang ke-11 dari kitab Aqidatul Awam ini adalah apa? At-tabligh. Nabi itu adalah at-tabligh, ya. Arsala anbiya dhawi fatanah bisidqi wat-tablighi. Nah, kenapa kemudian dibelokkan Nabi itu adalah orang yang menerima wahyu dari Allah tidak untuk disampaikan kepada umatnya. Jadi ini saya hanya ingin menyampaikan sebuah versi lain yang sebenarnya lebih masuk akal, ya, dan lebih cocok dengan beberapa ayat Al-Quran. Di dalam ayat Al-Quran dikatakan bahwa kanan nasu ummatan wahidah. Apa lanjutan dari ayat ini? Faba'athallahu nabiyyina mubashshirina wa munzirin. Faba'athallahu nabiyyina, maka Allah kemudian mengutus para nabi. Tugasnya dua. Yang pertama adalah mubashshirin, ya, menyampaikan kabar gembira, wa munzirin, dan menyampaikan peringatan kepada umatnya. Nah, menyampaikan kabar gembira itu artinya adalah menyampaikan wahyu kepada umatnya. Menyampaikan peringatan kepada umatnya itu artinya adalah mereka menyampaikan wahyu yang Allah terima, menyampaikan wahyu yang mereka terima dari Allah Subhanahu wa taala kepada umatnya. Bagaimana bisa memberikan kabar gembira dan bagaimana bisa memberikan peringatan kalau tidak menyampaikan wahyu yang Allah turunkan kepadanya kepada umatnya. Nah, di dalam ayat ini faba'athallahu nabiyyin, Allah menggunakan redaksi apa? An-nabiyyin, para nabi. Tugasnya disebutkan mubasysyirin wa munzirin. Nah, di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma arsalna min qablika mir rasulin wala nabiyyin illa idza tamanna alqa syaitanu fi umniyatihi." Dan kami tidaklah mengutus sebelum engkau Muhammad, baik itu rasul maupun nabi. Nah, ini baik itu rasul maupun nabi. Jadi nabi maupun rasul itu diutus oleh Allah untuk apa? Menyampaikan wahyu kepada umatnya. Secara logika juga, ya, secara logika, kalau nabi itu Allah menurunkan wahyu kepadanya untuk dirinya sendiri, tidak untuk disampaikan kepada umatnya, lah terus tugas dia sebagai nabi itu apa? Kita saja yang bukan nabi, bukan rasul, kita diperintahkan menyampaikan wahyu, ya, menyampaikan apa? Menyampaikan ilmu yang kita pelajari kepada sebanyak-banyaknya orang. Kita saja yang bukan ulama, ya. Kita saja yang bukan apalagi nabi, apalagi rasul. Kita saja yang orang awam. Ya, kita diwajibkan untuk menyampaikan ilmu yang kita pelajari, terutama ilmu agama yang fardhu ain, kepada sebanyak-banyaknya orang. Ballighu anni walau ayah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini hanya sekedar membuka wawasan kita, ya. Meskipun definisi nabi itu sudah definisi yang umum, ya, disampaikan di beberapa tempat, ya, terutama di Indonesia itu sudah populer, tetapi ada juga definisi lain, versi lain yang disampaikan oleh beberapa orang ulama yang sama-sama adalah ahlus sunnati wal jamaah. Kemudian di dalam sebuah hadis riwayat Al-Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kanan nabiyyu yub'atsu ila qaumihi khassah wa bu'ithtu ila an-nasi 'ammah." Adalah nabi sebelum aku, kata Rasulullah, yub'atsu ila qaumihi khassah. Di sini menggunakan redaksi apa? Nabi. Nabi itu diutus kepada kaumnya. Nah, diutus kepada kaumnya itu artinya adalah apa? Diperintahkan untuk menyampaikan wahyu kepada umatnya. Wa bu'ithtu, kata Rasulullah, ila an-nasi kafah, dan aku diutus kepada seluruh manusia dan jin, ya, seluruhnya, bukan hanya kepada kaum beliau, bukan hanya kepada satu suku, bukan hanya satu kabilah, tetapi beliau diutus untuk seluruh umat manusia. Jadi perbedaan nabi dan rasul seperti yang tadi sudah kami sampaikan, menurut sebagian ulama ahlus sunnati wal jamaah, berbeda dengan apa yang sudah populer selama ini, bahwa baik nabi maupun rasul itu sama-sama tabligh, ya. Dan ini sesuai dengan bait nazm yang ke-11. Arsala anbiya dhawi fatanah bisidqi wat tablighi wal amanah.
tabligh di sini. Salah satu sifat nabi itu adalah tabligh. Baik nabi yang sekaligus rasul maupun yang nabi saja, itu sama-sama memiliki sifat tabligh. Nah, ini yang perlu kita pahami bersama. Jadi tugas nabi itu adalah tabligh, ya. Nah, ini perlu kita sampaikan juga bahwa di dalam ayat Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa fahal 'alar rusuli illal balaghul mubin. Maka tidaklah atas para rasul itu kecuali menyampaikan amanat Allah, ya, menyampaikan wahyu dengan terang kepada umatnya. Ya, jadi nabi atau rasul itu tidak bisa menciptakan hidayah pada hati orang-orang yang didakwai. Nabi itu tidak bisa menciptakan apa-apa. Ya, pencipta segala sesuatu adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya, termasuk menciptakan hidayah itu adalah wewenang Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada seorang pun yang bisa mengambil wewenang itu, ya, otoritas itu dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah dalam sejarah ada beberapa nabi yang menyampaikan wahyu kepada umatnya, tetapi keluarganya sendiri atau banyak umatnya yang tidak taat kepada nabi tersebut. Kita tahu ada Kan'an, ya, putra dari Nabi Nuh alaihi salam. Ya, Nabi Nuh berdakwah kepada umatnya, tidak masuk Islam dari umatnya kecuali sedikit, ya. Dan salah satu putra beliau yang bernama Kan'an juga kafir, tidak mau beriman kepada beliau. Begitu juga misalkan ayah Nabi Ibrahim, Azar, ya. Menurut sebagian ulama beliau adalah kafir, tidak mau beriman kepada Nabi Ibrahim alaihi salam. Begitu juga istri dari Nabi Lut alaihi salam. Begitu juga paman baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bernama Abu Talib. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Innaka la tahdi man ahbabta, artinya adalah engkau wahai Muhammad sesungguhnya tidak bisa menciptakan hidayah pada diri orang-orang yang engkau inginkan orang-orang itu dapat hidayah. Walakinnallaha yahdi man yasha, akan tetapi Allah lah sang pencipta hidayah itu pada diri orang-orang yang ia kehendaki. Para pemirsa NU Online yang mudah-mudahan semuanya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tinggal satu yang belum kita sebutkan, kita selesaikan, ya, dalam majelis ini, wal amanah. Ya, wal amanah. Para nabi itu memiliki sifat amanah. Ya, tidak ada satupun nabi itu yang khianah. Dalam masalah dunia, ya, misalkan nabi itu, seorang nabi kalau dititipi barang oleh orang-orang di sekitarnya, pasti akan menjaga barang itu dengan penuh amanah. Makanya ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah dari Mekah menuju ke Madinah, ditemani oleh sahabat mulia beliau, Sayyiduna Abu Bakr As-Siddiq radhiyallahu anhu, Rasulullah memerintahkan kepada Sayyiduna Ali bin Abi Thalib, ya, sepupu beliau dan sekaligus menantu beliau, untuk jangan hijrah dulu. Ya, kenapa beliau perintahkan kepada Sayyidina Ali untuk tidak berhijrah terlebih dahulu dari Mekah menuju Madinah? Karena banyak titipan-titipan yang dititipkan, barang-barang titipan yang dititipkan oleh masyarakat Mekah, ya, orang-orang kafir Mekah kepada baginda Nabi Muhammad, dan belum sempat untuk dikembalikan kepada pemiliknya. Nah, ini menunjukkan bahwa Nabi Muhammad adalah Al-Amin, ya, orang yang bisa dipercaya, bahkan oleh orang-orang yang kemudian mendustakan kenabian beliau, kerasulan beliau. Nah, dalam urusan agama, ya, kalau itu dalam urusan duniawi, kalau dalam urusan agama, seorang nabi itu akan menyampaikan risalah Allah, akan menyampaikan wahyu yang Allah turunkan kepada beliau, ya, tidak akan menambahkan, tidak akan mengurangi, tidak akan mengubahnya, tidak akan mendistorsinya, tidak akan menyelewengkan wahyu itu, karena setiap nabi itu memiliki sifat amanah. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah
Masih dalam pembahasan bait nazam yang ke-11. Ini kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Ada satu kaidah ya, yang insya Allah akan kita jelaskan pada pertemuan berikutnya hari Senin depan, bahwa para nabi itu maksum ya, para nabi itu maksum dari 3 perkara, dari 3 hal. Yang pertama adalah dari kekufuran, sehingga Nabi Ibrahim itu tidak pernah menyembah bulan, bintang dan matahari. Kemudian para nabi itu maksum, dipelihara, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari dosa besar. Sehingga Nabi Yusuf alaihi salam itu tidak pernah memiliki keinginan untuk berbuat zina dengan Zulaikha atau Zalikha. Kemudian para nabi itu juga maksum, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari perbuatan-perbuatan dosa kecil yang mengandung unsur kehinaan jiwa. Nah, ini insya Allah akan kita jelaskan, tinggal ini saja insya Allah. Setelah itu kita akan berlanjut ke bait nazam yang ke-12. Mudah-mudahan bermanfaat, singkat, mudah-mudahan padat dan penuh manfaat, mudah-mudahan menjadi ilmu yang mengokohkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, keimanan kita kepada para nabi, para rasul. Insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. La ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.